Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Adapun tujuan daripada materi ini adalah agar sasaran audiens, guru, atau rekan pendidik, serta orang tua dapat memahami tentang bagaimana pendidikan yang memerdekakan. Nah, untuk memahami materi lebih mendalam, saya di sini mencoba membuat 3 pertanyaan tematik. Yang pertama adalah, apakah yang saat ini Anda pahami tentang pendidikan yang memerdekakan? Nah, menurut pendapat Ahmad Tasfir, pendidikan yang memanusiakan manusia dalam segala aspek kehidupan adalah harus dimulai sejak manusia berada di dalam kandungan. Selanjutnya, menelah filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, saya di sini merumuskan pertanyaan, bagaimana cara agar manusia itu menjadi manusia di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, tentunya di sini untuk menjawab persoalan tersebut, guru maupun orang tua berupaya dengan sekuat daya menuntun rohani, membangun mental, menjelaskan arah yang terbaik dalam berpikir, menyediakan atau memfasilitasi tumbuh kembang ragam murid. Murid harus bebas dari segala bentuk tuntutan. Murid diajarkan sesuai dengan kodrat bawaannya, sejak berada di dalam kandungan dan kodrat zaman, di mana mereka akan berperang. Untuk mewujudkannya, murid berada dalam suasana yang nyaman dalam belajar atau sejalan dengan transformasi pembelajaran sekarang, yaitu adalah merdeka belajar. Merdeka belajar bukan hasil dari pembelajaran, melainkan sebuah proses dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang memerdekakan. Kebutuhan murid benar-benar diperhatikan, baik di dalam kehidupan keluarga maupun dalam konteks pendidikan di sekolah. Tentunya di sini peran orang tua dan keluarga di rumah merupakan peran yang sangat primer dalam mendidik anak-anak ini. Peran guru di sekolah sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik kedua. Prinsip apa yang semakin Anda yakini terkait dengan pendidikan yang memerdekakan? Meyakini penerapan prinsip pembelajaran memerdekakan dapat mengantarkan peserta didik menjadi generasi yang bebas dari tekanan dan tuntutan. Sebagaimana telah ditayangkan di berbagai media, prinsip pendidikan yang memerdekakan adalah yang pertama, memperhatikan kondisi murid, di mana murid adalah individu yang memiliki potensi bawaan. Potensi tersebut tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, guru di sini harus memperhatikan hal tersebut, kemudian menuntunnya dengan cara-cara yang baik. Yang kedua, menuntun terciptanya kondisi pembelajaran sepanjang hayat. Nah, di sini tentunya harus butuh kesadaran bahwa belajar itu merupakan kebutuhan yang harus dibangun dari dalam diri murid. Yang ketiga adalah holistik. Nah, di mana pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan karakter siswa secara holistik. Yang keempat adalah relevan, di mana pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan konteks, daerah, budaya, dengan melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang kelima adalah berkelanjutan. Nah, pembelajaran berkelanjutan ini tentunya dirancang dan ditetapkan dengan berorientasi pada masa depan, masa di mana murid menghadapi suatu kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tematik terakhir atau yang ketiga,
bahwa pemikiran apa yang perlu dihilangkan atau dirasa tidak sejalan dan relevan lagi setelah melalui proses belajar. Yang pertama menganggap bahwa dirinya ini tidak mampu bekerja dan berkarya, tidak mau menghadapi tantangan baru sehingga tidak melahirkan karya. Yang selanjutnya adalah berpikir bahwa siswa itu bodoh atau tidak tahu. Pikiran seperti ini tersebut harus dihapus dari mindset guru ketika menyampaikan daripada hal yang sifatnya yang negatif. Berikutnya murid mengikuti kemauan guru. Nah, gaya ini adalah gaya pembelajaran zaman kolonial, harus ditinggalkan. Selanjutnya orang tua tidak memiliki perhatian terhadap pendidikan anaknya. Ada juga guru yang berpendapat seperti itu. Maka hindarilah berpikir serupa dengan itu. Dan yang terakhir adalah tidak menguasai cara mengoperasikan teknologi. Cari solusi, tidak diam. Anda pasti bisa melakukannya. Zaman digital mengharuskan kita banyak belajar. Semoga dengan membangun pikiran positif dan dengan meninggalkan pemikiran negatif sebagaimana telah diuraikan tersebut, saya dan kita semua dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila yang akan hidup pada zamannya, di mana zaman tersebut berbeda dengan zaman yang kita jalani sekarang. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.